masyarakat juga ini yang menjual stempel itu juga. Iya. Makanya nambah Ramang juga. aja. Oh iya ya. Lagi kesini juga. Iya Pak Haji. Juga, ya. Jadi nggak usah pikir apa di sini, salah. Kita semua yang di sini keluarga. Iya, kita saudara semua Umi yang di sini ya. Terus sakit, ya yang lain makanya itu. Ya, ya. Setelah keluar dari rumah sakit, makanya Bu Sarna saya minta untuk Saya langsung menghubungi Mbak Ica. Ica. Setahun lagi halus, Bapak Enggak, ini yang ikut sama saya sempat cerita sama yayannya ke sungai. Ada Haji Ahim, ya. Ya betul betul Pak Haji. Dalam apa tuh melamun karena ditinggal kai. Terus ada satunya siapa yang malam-malam kemarin tuh? Ya, kakaknya, Ada si Dayat. kakaknya itu nggak pernah di rumah Pak Haji. Jadi mereka Kayak ya, astagfirullahaladzim. sampai kemarin yang dari Bandar Mas ini nangis-nangis terus. Saya tenang saja Pak ya setelah dikasihkan. Oh ya. Jadi gini Ji. Malam pertama dia masuk rumah sakit, kan ibunya nggak dapat. Mana perawatnya? Dia bicara sama saya. Rekam medisnya apa? Alasan untuk cuci darah itu apa? Pak, ada gangguan di ginjal. Katanya seperti itu. Harus bisa cuci darah. Wah, nggak bisa seperti begitu. Saya mau minta rekam medisnya lah semua. Saya tanya, kamu mau nggak? Karena pertimbangannya begini loh. Kalau ini dicuci darah, kondisi seperti ini dalam keadaan yang kita tahu, itu kan nggak satu kali cuci darah, malah dia tersiksa. bolak-balik. Ya sudah, kalau memang Bapak tidak sepakat, tanda tangan surat ini, penolakan, oke, saya tanda Tapi tangan. anehnya rumah sakit Muiz yang masukkan kan kami BSM. Ya. Mestinya dia tidak bisa membuat tindakan lain tanpa persetujuan kami, biasanya gitu Pak Haji. Jadi kami akan komplain gitu kan. Mungkin Aspian yang telepon Bapak ya? Iya. Oh Aspian, tapi bukan dari rumah sakit. Bukan. Kalau rumah sakit pasti nelpon BSM gitu. Karena kami dari sana kan yang masukkan tanda tangan apa kita. Dan waktu itu kami tinggal setelah mendapatkan kamar. Jadi di UGD itu sampai setengah 12 malam Pak Haji. Kami. Adilnya semua ribut nih. Jam 12 kan? Sampai rumah itu setengah 2. Setengah 2 itu pecah ban saya di simpang sana. Allah menunjukkan jika salah di sini istirahat, jika ada yang rawat, jadi pada usah sudah biasa. Pegang tangannya mama. Nanti ketemu di sini jangan sedih. Hah? Besok kita urus ke sana. Kalau memang besok Kok bisa masih muda pada bapaknya. jadi halusinasinya itu kayak itu datang. 7 tahun seperti itu Pak Haji. 7 tahun sudah. Stroke-nya 7 tahun. Ya, jadi kronologisnya begini Mas, dia ini Pak Supianur ini bersama ibunya memang sudah sakit bertahun-tahun di tempat tinggalnya di Jalan Tapak Biniwang 2 di Sepajak Selatan ya. Nah, kemudian pada saat dia sakit selama sekian tahun itu yang merawat adalah bapaknya. Nah, bapaknya tiba-tiba ini menjelang sholat Idul Fitri meninggal mendadak sehingga ini seperti tidak ada yang mengurus lagi seperti itu, tidak ada ketahuan sampai 3 hari. Ini setelah 2 hari ya, Lebaran dapat 2 hari itu ada tetangga nengok dia kesakitan, kakinya bengkak, ibunya stroke. Nah, tetangga itu melapor dengan Pak RT. Nah, Pak RT kebingungan, akhirnya karena di sekitar situ ada ketua pekerja sosial gitu, ada pekerja sosialnya, nelponlah saya. Nah, serta-merta kemudian ya dengan segera saya teleponkan 112 untuk dievakuasi ke rumah sakit Muiz. Nah, tidak lama kemudian beberapa setengah jam mungkin datang 112. Kemudian diteliti, kemudian didiagnosa sakitnya apa, koordinasi 112 dengan Muiz. Akhirnya kami bawa evakuasi ke Muiz. Nah, sampai di Muiz 2 hari ini sudah. Nah ya akhirnya keluar dari Muiz karena sudah agak berkurang bengkak-bengkaknya ini. Nah, kita bingung mau dibawa kemana, sementara di tempat tinggalnya sendiri yang asal itu tidak ada yang merawat gitu ya, dan kondisinya juga sangat memprihatinkan sekali lingkungan tempat tinggalnya. Akhirnya memang saya dari awal karena sudah ada kerjasama dengan yayasan sini, setiap menemukan ini namanya PMKS ya kalau di bidang kami gitu ya, PMKS penyandang masalah sosial, itu kami rujuk ke sini. Nah, jadi bayangan saya memang keluar dari rumah sakit langsung saya bawa ke sini. Nah, akhirnya kemudian ada lagi Pak Haji Siansa ini juga pemerhati dan
simpati dengan apa namanya keluarga ini, ya tadi sama-sama mengambil dari rumah sakit, akhirnya dibawa ke sini oleh Pak Haji ini. Jadi yang mengambil dari rumah sakit Pak Haji kerjasama ya kita langsung ke rumah ke yayasan ini saja supaya lebih terawat. Dan ini masih ada lagi nanti orang tuanya lagi sakit. Kalau dari pihak ibunya sendiri nggak ada? Ya? Pihak ibunya, keluarga atau lain? Ibunya stroke justru masih di rumah sakit. Jadi kemarin itu 2 orang kami masukkan di rumah sakit. Oke. Sekarang ini ibunya masih di rumah sakit juga. Ibunya juga masih Iya. di rumah sakit. Dan ibunya sudah 7 tahun stroke di rumah tanpa pernah diobatkan kemana-mana, nggak pernah. Bu, tanggapan Ibu terkait yayasan ini gimana sih Bu? Sangat luar biasa sekali. Saya sejak bekerja sama dengan yayasan ini beberapa tahun yang lalu sangat membantu bagi kami pekerja sosial, apalagi bagi masyarakat PMKS. Pokoknya luar biasa ya. Jadi pemerintah pun merasa diringankan dengan adanya dinas sosial kan tidak memiliki panti yang khusus untuk merawat orang lansia yang sedang sakit. Kalau yang sehat ada di jalan jalan remaja, tapi yang sakit dirawat ini nggak ada. Jadi kawan-kawan saya ya sungguh sangat membantu, sangat luar biasa sekali dan sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat, terutama masyarakat yang memang penyandang masalah sosial seperti ini. Dan dari kami relawan pun sangat bermanfaat sekali melakukan kerjasama sehingga ada tempat lah mas seperti itu untuk penampungan orang-orang yang memang memerlukan seperti ini. Ya kami semuanya relawan mendoakan mudah-mudahan Pak Haji senantiasa sehat, selalu dalam ridhonya Allah dan Allah dan bisa sampai kapanpun membantu orang-orang yang memang memerlukan bantuan seperti ini. Dan mungkin Pak Haji bisa lebih luas lagi nanti memperluas wilayah ruangan untuk menampung para orang-orang duafa lansia terlantar seperti ini, sehingga betul-betul dirasakan, memang sekarang saja sudah dirasakan betul-betul manfaatnya. Mudah-mudahan Pak Haji ke depan ya bisa bisa lebih besar lagi lah memberikan pelayanan dari yang sekarang aja udah luar biasa ya mas ya. Mudah-mudahan Pak Haji-nya diberi karunia yang lebih, rezeki yang lebih besar sehingga bisa lebih besar lagi untuk membantu masyarakat. Cewek itu ya, ada ceweknya juga yang seusia SMP. Duduk di sini semua, nanti sekolah di biaya sini. Asal mulanya bagaimana keluarga Yayan tadi itu Iya. ada di Samarinda. Pertama datang ke Samarinda domisili di Kehewanan. Pas kebetulan beliau sewa di tempat beliau. Tapi karena lama proses, mereka pindah ke Sempaja, ya tidak ketemu dengan Pak Haji Tasa ini. Nah, ini kenapa dalam acara seperti ini kita tidak menyangka yang namanya Allah mempertemukan ya orang lama kan. Ada kondisi yang sangat-sangat betul-betul kita memprihatinkan sebagai umat manusia dulu lah, paling tidak seperti itu ya. Sebagai umat manusia kita peduli, kita dengan kehidupan seperti itu. Beliau ini ada 3 saudara. Datang ke sini 3 saudara dengan ibu bapak, tapi di dalam kondisi perjalanan hidup ternyata ibu tadi dalam keadaan sakit. Karena stroke, sementara bapak cuma pelata pencarian hanya membuat KT atau stempel. Sedangkan yang dipelihara adalah anak-anak itu, termasuk Yayan tadi, terus ada saudaranya yang lain. Tapi saudaranya yang lain mungkin tidak ada pedulinya, ya sudah, kita tidak tahu. Yang jelas yang kita tahu pada waktu itu cuma 3, Yayan sama ibu sama bapaknya. Ibu ini udah lama sebenarnya sakitnya. Sakit udah kurang lebih 5 tahun, 6 tahun lah. Cuma karena tidak pernah diobatkan ke rumah sakit apa segala macam, beli obat-obat biasa aja, obat-obat murah, dikasih makan karena kemampuan. Kenapa pada waktu itu mau hari raya sehari, saya sempat silaturahmi ke tempat beliau. Masih cerita dengan orang tua beliau yang laki. Artinya kita tidak ada menyangka apa-apa. Besok pas sholat id, mau azan sholat id, orang tuanya yang laki meninggal.
Kebetulan saya ditelepon, saya coba besuk di sana sampai saya luangkan waktu tidak sholat. Saya coba besuk di situ, ternyata betul. Datanglah saya ke lingkungan RKM-nya, termasuk Pak RT apa di sana. Saya tanya, ada rukun kematian? Ada. Alhamdulillah kepedulian Pak RT dengan RKM di sana membantu orang tua tersebut, dibawalah ke masjid untuk dikerjakan di sana, disolatkan di sana, dikafan di sana, langsung dikubur. Tapi yang jadi pemikiran kita di sini, yang dua yang ditinggal ini bagaimana nasibnya? Sementara ibu sakit di dalam kamar tidak bisa apa-apa, anak dalam keadaan kondisi cacat seperti itu, kondisi sakit lagi. Saya sudah habis berpikir pada waktu itu. Akhirnya kita coba koordinasi Pak RT, koordinasi dengan kelompok apa nih? RKM ya? Ya, kan. Sosial. Nah, itu ibu-ibu ini tadi kita putuskan sudah kita bawa ke rumah sakit dulu. Pertolongan pertama karena ibu sudah tidak bisa makan lagi. Sudah tidak bisa makan lagi dan anak yang ini yang cacat dan nggak bisa apa-apa. Nah, kesimpulannya di rumah sakit sekarang anak ini sudah divonis oleh dokter tadi ada gagal ginjal. Tapi kami tidak serta-merta menerima seperti itu. Artinya kami perlu rekam medis, gitu, perlu analisa laboratorium, betul nggak? Tapi ternyata tadi kami diterangkan begitu, katanya ada indikasi gagal ginjal. Dia harus cuci darah. Kebetulan saya menolak bahwa itu cuci darah. Dan dengan kondisi Yayang seperti itu, cacat begitu. Karena cuci darah gampang, untuk kelanjutannya itu bagaimana, perawatan bagaimana. Dan akhirnya saya menolak, penolakan dari rumah sakit memberikan tanda tangan, kita berikan penolakan, sudah rumah sakit tidak bisa mentindakan, jalan satu-satunya dia harus keluar dari rumah sakit. Makanya kami peduli dengan adanya seperti ini, kami dari Pesut Kalimantan, ya, beliau adalah ketua umum kita, Pak Haidir, saya adalah penasehat, punya rasa peduli dan kepedulian ini kita tuangkan dengan cara seperti ini. Hanya itu yang bisa kita lakukan mungkin. Kebetulan kita kenal baik dengan Pak Haji Sasa. Beliau adalah penasehat juga di Pesut Kalimantan. Ya mudah-mudahan kita berharap untuk ke depan ada yang punya rasa peduli seperti inilah. Ya, karena masih banyak saudara-saudara kita di luar yang merasakan bagaimana sakitnya, apalagi pandemi COVID seperti ini. Mudah-mudahan itu aja mungkin pesan saya. Saya terima kasih banyak dengan pengurus yang ada di sini, rumah singgah, ya, yang diketuai oleh Pak Haji Sasa, yang mudah-mudahan amal baik kebaikan dia dirahmati Allah, ya, ditambah rezekinya, dimurahkan dan disehatkan selalu. Karena kita butuh orang-orang seperti ini. Ya mungkin itu aja ya. Terima kasih. Yang bayar rumah saya bagaimana kan saya sudah bawa ke sini semuanya. Nyangkut. Turunkan Pak. Terlalu naik nggak? Iya terlalu naik turun. Ya, baru Pak Haji ya. Ya bisa dicat. Kedatangan warga baru lagi penghuni di rumah singgah ini, di yayasan saya ini, ternyata beliau tetangga saya waktu beliau tinggal di samping rumah saya. Nah, dalam pas keadaan seperti ini beliau lagi di rumah sakit, terus tidak apalagi orang tuanya sudah meninggal, yang laki dan ibunya lagi di rumah sakit. Jadi insya Allah setelah nanti rumah sakit ibunya keluar, kita akan rawat dia sampai masuk teman saya ini seperti itu. Saya juga tidak nyangka ternyata
yang datang ini yang teman-teman mau titipkan ternyata tetangga saya waktu di Kewanan seperti itu. Jadi nanti ada ibunya bakal tetap bawa sini atau gimana Pak? Ya, ibunya rencana kita bawa sini dari rumah keluar rumah sakit karena di rumah sakit tidak ada yang nunggu karena tidak ada lagi istilahnya yang menunggu dan merawat dia di rumah sakit karena adik-adiknya beliau masih kecil-kecil. Rencananya juga dari keluarganya adiknya kita mau tinggalkan di sini semua, adik kita insya Allah kita akan sekolahkan dia seperti itu. Apa sih yang bikin Pak Haji ini mau menampung orang-orang di luar sana? Saya menampung semua ini, saya sudah merasakan seperti apanya kita tidak mempunyai sanak saudara, tidak mempunyai harta, tidak mempunyai kemampuan untuk istilahnya menyewa kita merasakan gimana susahnya menjadi orang yang tidak punya. Jadi dengan alhamdulillah dengan rezeki yang saya diberikan Allah, saya berbuat ini semua, menampung lansia, menampung orang yang telantar apa semua itu karena lillah ta'ala. Dan satu lagi saya ingin membahagiakan ibu bapak saya yang sudah meninggal, yang sudah di alam sana, karena dengan berbuat inilah insya Allah sampai semua pahala apa yang saya lakukan kepada kedua orang tua saya yang telah dahulu meninggalkan saya. Insya Allah saya tidak akan berhenti sampai akhir hayat saya akan berbuat demi Allah, demi tidak ada niat sedikit pun gimana saya cuma karena lillahi ta'ala seperti itu. Kenapa inilah makanya mereka saya anggap seperti keluarga saya, ibu-ibunya saya anggap seperti orang tua saya, termasuk kayak itu juga tanggap orang tua saya menganggap mereka sebagai keluarga, bagian keluarga saya tidak mandang itu gimana. Akhirnya rumah almarhum ibu saya seperti ini saya bikin untuk yayasan dan panti jompo dan tempat untuk menampung orang-orang yang tidak mampu, orang yang telantar. Insya Allah kedepannya saya tetap lanjut seperti ini. Oh ini Pak.